Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbab Mahasim. Saya dari kelas PAI A2. Saya mau menjelaskan tentang macam-macam hukum yang ada di dunia, macam-macam hukum di dunia dengan fokus pada perspektif usul fikih. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa itu usul fikih. Usul fikih secara harfiah berarti akar-akar atau dasar-dasar ilmu fikih. Ini adalah sebuah disiplin ilmu fundamental dalam studi hukum Islam yang bertugas merumuskan metodologi dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menggali istinbat atau hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya yang otentik. Ibarat membangun sebuah gedung, fikih itu adalah gedungnya, dan usul fikih itu adalah sebagai pondasi atau kerangka atau arsitekturnya lah. Ya, seperti itulah usul fikih. Oke, lanjut langsung ke macam-macam hukum di dunia dalam studi usul fikih ya. Pembahasan tentang hukum tidak hanya terbatas pada hukum syara. Hukum syara itu adalah hukum Islam, tetapi juga mengenal dan mengkaji berbagai jenis hukum lain yang ada di dunia. Pemahaman ini penting untuk membentuk kerangka berpikir yang komprehensif dalam melihat realitas hukum dan relevansinya dengan penetapan hukum Islam. Secara umum, usul fikih mengklasifikasi hukum ke dalam beberapa kategori utama, meskipun fokus utamanya tetap pada hukum Islam atau hukum syara. Berikut adalah macam-macam hukum di dunia di perspektif usul fikih. Ada yang nomor pertama yaitu hukum syara. Hukum syara seperti yang saya bilang tadi adalah hukum Islam. Ini adalah inti dari kajian usul fikih. Hukum syara adalah seperangkat aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyunya yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Tujuannya utama adalah mengatur kehidupan manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ciri utamanya adalah sumber mutlak Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber primer. Terus ada hukum akal. Teman-teman harus tahu hukum akal atau hukum akli. Hukum akal adalah aturan-aturan yang dapat dicapai dan dipahami oleh akal manusia tanpa perlu wahyu. Ini terkait dengan kebenaran logis, rasional, dan kuasalitas alam semesta. Ciri utamanya adalah sumber nalar dan observasi rasional. Terus yang ketiga, sebelumnya yang kedua tadi ada sifatnya itu universal dan berlaku bagi semua manusia yang menggunakan akalnya. Contohnya api itu panas. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Terus yang ketiga hukum adat, urfi atau hukum adat atau kebiasaan. Hukum adat adalah aturan-aturan yang terbentuk dari kebiasaan dan tradisi masyarakat yang telah berlangsung lama dan diterima secara umum. Ciri-ciri utamanya yaitu praktik dan kebiasaan masyarakat. Sifatnya lokal dan bisa berbeda antara masyarakat dan daerah. Contoh cara berpakaian tertentu dalam acara adat, tata cara pernikahan tradisional adat itu menjadi perbedaan. Terus ada yang keempat, hukum buatan manusia atau al-qanun al-wadi, hukum positif. Ini adalah hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh otoritas manusia seperti negara atau lembaga legislatif. Hukum ini bersifat tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam wilayah yurisdiksinya. Contohnya itu undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah. Contohnya di negara kita, negara Indonesia, adanya undang-undang itu termasuk hukum buatan manusia atau al-qanun al-wadi, hukum positif. Kesimpulannya itu dalam usul fikih, pemahaman tentang macam-macam hukum di dunia ini sangat penting. Meskipun fokus utama adalah hukum syara, usul fikih tidak mengabaikan keberadaan hukum lain. Justru dengan memahami berbagai jenis hukum ini, seorang mujtahid ahli fikih yang mampu dapat mengambil keputusan hukum yang komprehensif. Oke, sekian dari saya. Mungkin banyak masih yang perlu dibenarkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.